Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan lagi materi untuk mata kuliah perpindahan panas. Di pertemuan 10 ini setelah UTS kita nanti mulai masuk ke materi tentang konveksi dan radiasi, serta di akhir ada materi tentang heat exchanger. Nah, untuk pertemuan 10 ini kita akan membahas dulu tentang perpindahan panas konveksi. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah menyelesaikan pertemuan ini, mahasiswa mampu memahami prinsip dan jenis-jenis perpindahan panas konveksi. Jadi nanti di sini saya lebih memberikan materi teori tentang perpindahan panas konveksi. Jadi yang dulu di pertemuan pertama sudah pernah saya sampaikan. Di sini ada beberapa tambahan informasi terkait dengan perpindahan panas konveksi. Tapi untuk materi perhitungannya dan materi yang lebih detailnya nanti akan disampaikan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, ini mungkin sedikit mengulang materi yang pernah saya sampaikan juga di pertemuan awal. Jadi konveksi itu adalah mekanisme perpindahan energi antara permukaan padatan yang berbatasan dengan fluida yang bergerak, di mana proses tersebut melibatkan efek dari konduksi dan pergerakan fluida. Jadi di sini dari kalimat ini kita bisa membayangkan bahwa misalnya ada suatu padatan itu permukaannya berbatasan dengan fluida, di mana fluidanya itu bergerak ya. Nah, kondisi seperti itu memungkinkan terjadi perpindahan panas konveksi karena ada perbedaan suhu antara si padatan ini dengan fluida yang bergerak tersebut. Berdasarkan penjelasan ini tadi, kita bisa simpulkan bahwa mekanisme perpindahan panas konveksi itu terdiri dari dua. Yang pertama karena ada transfer energi akibat pergerakan molekul secara acak, dan yang kedua transfer energi akibat pergerakan fluida. Jadi di sini, di kalimat tadi, di definisi tadi kan ada kalimat proses tersebut melibatkan efek dari konduksi dan pergerakan fluida. Nah, maksud efek dari konduksi ini adalah transfer energi akibat pergerakan molekul secara acak. Jadi di sini maksudnya adalah efek konduksi. Dan yang poin kedua ini, akibat pergerakan fluida sama dengan definisi yang ini. Gitu. Jadi untuk contohnya, kita bisa lihat pada gambar 1 di sini. Di sini ada batang lah ya, ada batang yang suhunya tinggi, ada batang panas. Kemudian di bagian atasnya ada udara yang mengalir, kan? Dan jelas udaranya ini suhunya lebih rendah daripada batang, dan akibatnya akan terjadi perpindahan panas dari batang ini menuju ke udara. Nah, dari sini tahapannya adalah pertama-tama panas yang terdapat di dalam batang ini dia mengalir dulu menuju permukaan batang yang di sini. Nah, kemudian setelah panasnya sampai permukaan batang, dia akan mengalir lagi menuju udara yang suhunya lebih rendah dibandingkan batang tadi. Nah, ini kita bisa lihat bahwa di dalam batang ini terjadi pergerakan molekul secara acak, dan juga di bagian permukaan batang ini ada udara yang mengalir atau ada pergerakan fluida. Akibatnya, kondisi yang seperti itu bisa menyebabkan terjadinya perpindahan panas konveksi. Jadi, maksud dari 2 poin yang saya sampaikan di sini tadi, itu kurang lebih seperti contoh yang saya sampaikan berdasarkan gambar 1 ini ya. Kemudian kita masuk ke bahasan aliran laminar dan turbulen. Jadi, untuk menyelesaikan persoalan terkait dengan perpindahan panas konveksi, pertama-tama kita harus ketahui dulu jenis alirannya. Jadi itu mengetahui jenis aliran itu penting untuk kita menyelesaikan persoalan perpindahan panas konveksi, gitu. Jadi untuk aliran laminar dan turbulen ini kita lihat di gambar 2. Jadi di sini ada plat. Di
Sini ada plat datar, kemudian di sini ada fluida yang mengalir di atasnya, dan di sini kalian bisa lihat bahwa coba mungkin saya tandai dulu. Nah, di sini, kalian bisa lihat, di sini aliran yang di, ujung sebelah kiri ini ada aliran nih, kalian lihat panahnya ini. Oh, mungkin warnanya saya ganti jadi biru. Nah, di sini, di area yang ini, kalian bisa lihat bahwa ini alirannya itu cukup tenang, jadi dia tidak, eee, bergolak, tidak terlalu bergolak gitu. Kemudian yang di sebelah sini, nih, kalian bisa lihat bahwa ini panah-panahnya kan seperti ini ya, berarti ini, menunjukkan bahwa alirannya itu acak, tidak beraturan, dia olakannya itu besar gitu. Nah, kemudian di sini, yang di tengah-tengah ini merupakan daerah transisi dari kondisi yang pertama tadi menuju kondisi yang, aliran fluida yang bergerak secara acak. Nah, di sini berdasarkan gambar ini kita bisa lihat, 3 area atau 3 jenis aliran. Yang tadi pertama saya sampaikan, di mana fluidanya bergerak secara tenang itu adalah aliran laminer. Jadi di sini aliran laminer, kemudian daerah di mana aliran laminer ini mulai berubah, eee, alirannya menjadi lebih kencang, di sini ada transisi. Jadi di sini aliran transisi. Nah, kemudian ketika fluida itu bergerak secara acak, tidak beraturan, dengan olakan yang cukup besar, itu disebut dengan aliran turbulen. Tuh. Jadi di sini disampaikan bahwa pada lapisan batas laminer, fluida mengalir secara teratur yang berlanjut hingga mencapai zona transisi. Jadi di sini batas laminer tadi, fluidanya mengalir secara teratur kan, dia bergerak secara tenang, berlanjut sampai mencapai zona yang ini. Zona yang ini, zona transisi. Kemudian aliran pada lapisan batas turbulen bergerak secara acak dan tidak teratur. Jadi ketika sudah masuk ke area turbulen di sini, fluidanya bergerak secara acak dan tidak teratur. Jadi di sini saya, lebih ke memperkenalkan dulu, mungkin ada yang belum tahu tentang aliran laminer dan turbulen. Di sini saya berikan penjelasan, singkatnya dulu. Selanjutnya, sifat aliran fluida dapat diketahui dengan pendekatan menggunakan bilangan Reynolds. Jadi kan tadi kita sudah tahu bahwa terdapat 3 jenis aliran berdasarkan karakteristik, pergerakan fluidanya. Nah, sekarang kita mau pelajari nih gimana caranya, mengetahui jenis aliran. Jadi, jenis aliran yang terjadi itu bisa kita dekati dengan, menggunakan perhitungan bilangan Reynolds, di mana bilangan Reynolds ini persamaannya adalah rho U X per mu. Nah, di sini saya sudah berikan keterangannya, di mana X itu adalah jarak dari tepi plat, jadi ini untuk plat datar. X di sini tuh maksudnya jaraknya ya dari tepi plat. Nanti beda lagi kalau misalnya pada pipa gitu, nanti berarti yang dipakai diameter. Tapi kalau untuk plat datar, jarak yang dihitung adalah jarak dari tepi plat. Kemudian di sini ada rho itu adalah densitas fluidanya. Terus kemudian ada U, itu kecepatan aliran fluida. Dan yang penyebutnya ini adalah ada mu, viskositas fluida. Jadi, bilangan Reynolds ini bisa digunakan untuk memperkirakan, jenis aliran apa yang terjadi pada suatu media gitu ya. Nah, sekarang berdasarkan bilangan Reynolds tersebut ada 3 jenis aliran. Tadi kan udah saya sampaikan bahwa ada aliran laminer, transisi, dan juga turbulen. Sekarang kita mengklasifikasikannya, berdasarkan bilangan Reynolds-nya. Jadi kalau misalnya hasil perhitungan
Di sini hasil perhitungan bilangan Reynolds ini kurang dari 2100, berarti itu alirannya adalah laminar. Kemudian kalau bilangan Reynolds-nya lebih besar dari 2100 dan lebih kecil dari 4000, maka itu adalah aliran transisi. Dan yang terakhir, apabila bilangan Reynolds-nya lebih besar dari 4000, maka bisa dikatakan bahwa alirannya itu adalah turbulen. Selanjutnya, kita berbicara tentang bilangan tak berdimensi. Jadi bilangan tak berdimensi ini nanti juga cukup sering digunakan dalam perhitungan perpindahan panas konveksi, khususnya untuk menentukan koefisien transfer panas konveksi. Jadi kalau misalnya di pertemuan yang lalu, di pertemuan sebelum UTS itu, kita sudah sering berbicara tentang perpindahan panas konveksi juga, yang dimana itu kan ada koefisien transfer panas konveksi atau yang dilambangkan dengan H. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar juga bagaimana sih cara menentukan nilai H tersebut. Nah, nilai H itu bisa diperoleh salah satunya dengan mengaplikasikan konsep bilangan tak berdimensi ini. Jadi sebenarnya bilangan tak berdimensi ini sering dipakai, banyak dipakai di kasus-kasus perpindahan panas, perpindahan massa juga, perpindahan momentum juga. Dan di sini saya berikan daftar bilangan tak berdimensi untuk transfer panas dan transfer massa. Jadi di sini ada beberapa bilangan, ada yang namanya Biot number, ada yang namanya Eckert number, Fourier number, dan lain-lain. Dan di sini, di kolom yang sebelah kanan ini ada penjelasannya. Kapan Biot number ini digunakan, ya kan? Kapan misalnya Eckert number ini digunakan. Di sini nanti kalian bisa baca di sini untuk penggunaannya. Di sini mungkin saya lebih fokus akan tunjukkan persamaan mana aja yang mungkin digunakan dalam persoalan perpindahan panas. Nih, jadi misalnya di sini ada penggunaannya untuk dimensionless heat transfer coefficient. Jadi, persamaan ini bisa digunakan dalam penyelesaian kasus perpindahan panas. Di sini ada apa? Colburn J vector. Kemudian slide berikutnya masih ada lagi bilangan tak berdimensi. Di sini saya tandai ya Nusselt number. Nah, Nusselt number ini menunjukkan rasio konveksi terhadap konduksi dalam kasus perpindahan panas. Jadi biasanya Nusselt number ini nanti yang kita gunakan untuk menentukan nilai koefisien transfer panas konveksi. Nah, nanti untuk lebih jelasnya akan kita bahas insya Allah di pertemuan berikutnya. Kemudian saya mau sampaikan lagi bahwa tadi bilangan Reynolds yang sudah saya sampaikan itu juga termasuk bilangan tak berdimensi. Nih, di sini ada Reynolds number. Ini juga termasuk bilangan tak berdimensi. Jadi, kurang lebih itu tentang bilangan tak berdimensi. Jadi mudah-mudahan kalian cukup paham ini fungsinya apa, terutama dalam perhitungan transfer panas konveksi. Kemudian ada materi berikutnya, yaitu tentang jenis-jenis konveksi. Jadi ini kayaknya sudah pernah saya sampaikan juga yang di pertemuan awal itu bahwa konveksi itu terdiri dari dua jenis secara umum ya. Yang pertama ada konveksi paksa atau forced convection dan yang kedua ada konveksi bebas atau bisa disebut juga sebagai free convection atau natural convection. Nah, pertama untuk konveksi paksaan ini adalah proses konveksi yang disebabkan oleh adanya tenaga dari luar. Sementara kalau konveksi bebas, ini adalah proses konveksi yang hanya disebabkan oleh perbedaan suhu dan densitas fluida tanpa dipengaruhi tenaga dari luar. Jadi, saya berikan contoh misalnya konveksi paksa itu penggunaan blower atau fan, kipas angin gitu ya, di mana penggunaan alat-alat tersebut kan digunakan untuk mengalirkan udara, tapi kan aliran udara itu terjadi karena
Adanya tenaga dari luar kan, karena ada efek dari fan tersebut, ada efek dari blower misalnya, dan itu disebut dengan konveksi paksaan. Sementara itu kalau misalnya fluida itu mengalir begitu aja tanpa ada tenaga atau dorongan dari luar, itu, disebut sebagai konveksi bebas, gitu ya. Kemudian di sini di gambar 3 ada, beberapa contoh proses untuk transfer panas konveksi. Yang pertama di sini di gambar A ini ada konveksi paksaan. Di sini kita lihat ada udara kan, di sini udara, tapi di sini ada, sejenis kipas ya, di mana kipas ini untuk mengalirkan udara. Jadi di sini ada force flow, kemudian di sini ada padatan ya, ada padatan. Dan ini karena dia ada tenaga dari luar untuk mengalirkan udara, maka ini disebut sebagai konveksi paksaan. Kemudian yang kedua di sini ada di gambar B ada konveksi bebas. Konveksi bebas ini di sini bisa kita lihat bahwa udara ini mengalir begitu aja tanpa ada dorongan atau tenaga dari luar. Jadi dia bisa mengalir secara alamiah melewati padatan-padatan ini dan ini disebut melewati padatan-padatan ini dan ini disebut sebagai konveksi bebas. Kemudian yang ketiga ada proses boiling. Di gambar C ini ada proses boiling. Jadi proses boiling ini juga termasuk dalam proses konveksi, di mana kalau yang kita tahu itu kan proses boiling itu proses penguapan ya perubahan dari cairan menjadi uap-uap. Nah jadi proses boiling ini termasuk dalam proses konveksi yang disertai dengan perubahan fase. Gitu ya. Jadi sama halnya juga, untuk proses kondensasi di gambar D yang ini, itu kan kondensasi itu kan dari fase uap ya, fase uap menjadi cairan. Nah, itu juga termasuk dalam konveksi yang, melibatkan perubahan fase. Jadi di sini bisa kalian perhatikan untuk yang kondensasi ini ada air dingin yang melewati pipa atau silinder ini. Kemudian lama-lama, dari udara ini ada uap air di udara, ini mengenai silinder ini, karena dia kontak dengan air yang dingin, akhirnya si uap uap air di udara ini dia mengkondens atau dia berbentuk jadi, cairan-cairan gitu, jadi water droplets. Jadi ini beberapa contoh, proses transfer panas konveksi. Kemudian untuk materi di pertemuan 10 ini, saya rasa cukup, jadi memang belum terlalu banyak, saya hanya sedikit mereview mungkin materi yang sudah pernah saya sampaikan di awal, disertai dengan beberapa hal-hal baru yang nanti akan digunakan untuk, perhitungan di materi berikutnya. Jadi untuk materi pertemuan 10 ini, saya cukupkan dulu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan disampaikan dalam forum diskusi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.